Jadi pada dasarnya namanya kopi ya dok ya, kopi tanpa adanya gula atau creamer gitu ya Tat ya, itu kalorinya rendah banget. Terus boleh nggak dok? Sebenarnya boleh-boleh saja gitu kan, cuman artinya tergantung dari kekuatan lambung nih. Oh, Nah, ada orang-orang yang nggak kuat gitu. iya, Dok, ya? ada. Tapi kalau jangka panjang gimana dok? Betul. Istilahnya orang Banjar diamalkan tiap hari aja. Iya betul. Jadi Itu gimana dok? Karena kan kopi tadi bikin candu ya. Candu iya, ya? betul. Kombinasi sama rokok. Sama rokok, sama Itu goreng. gimana dok cara ngurangin kopi sama rokok dok? Itulah kenapa kalau rokok sendiri ya dia punya klinik sendiri kan, klinik berhenti merokok. Oh ada ya? Oh iya. Ya, karena Tapi ada nggak dok? Misalnya dia ya sering pedas, sering kopi, cuma mungkin ada penawar gitu. Ada nggak kira-kira penawarnya? pada dasarnya yang penting adalah asam basa di dalam lambung itu dia seimbang. Selamat datang kembali di Pasien Kok Gitu. Jangan. Ya, sekarang kita ada di acara apa dok? Pasien. Kok gitu? Oke. Kali ini kita sudah ditemani oleh salah seorang yang luar biasa di rumah sakit ini ya. Ya, dokter spesialis penyakit Dokter spesialis dalam. penyakit dalam. Siapa dia dok? Dokter Dia Sukmawati. Dokter. Mana ini? Alhamdulillah. Gimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah. Ini kita sekitar info dok, ini udah episode yang ke 1500-an. Oke. Berarti ini 1501. Sudah ada 1000 orang yang pakai clip on. Iya. Luar biasa. Tapi sayang ini nggak ada sponsornya. Sponsornya. Boleh lah, siapa gitu kan. Kopi atau apa boleh. Karena kita hari ini mau ngebahas soal kopi-kopian. Ya, jadi tema kita hari ini dok, begadang, kopi, dan lambung. Lambung. Itu satu kesatuan tuh, kombinasi anak muda zaman sekarang. Pas, saya juga sering beli kopi dok. Ya. Dan pernah juga bikin kopi lah gitu. Apa namanya, bikin espresso dan lain sebagainya gitu-gitu. Ya. Jadi banyak soal kopi-kopian nih. Iya, betul. Apa nih dok pertanyaannya dok? Dari Ustadz dulu mungkin dok. Gini sih dok, apa namanya ya? Saya tuh sering ngopi pagi-pagi dok, pagi-pagi. Itu gimana ya dok ya? Tapi paginya itu kopinya bukan espresso, tapi dicampur sama susu, sama gula lah kayak gitu sedikit, kayak gula aren gitu. Itu gimana sih? Jadi pada dasarnya namanya kopi ya dok ya, kopi tanpa adanya gula atau creamer gitu ya Tat ya, itu kalorinya rendah banget. Artinya bahkan dia zero kalori gitu ya. Nah begitu juga sama teh gitu, kalau tidak ada creamer atau gula berarti ibaratnya kalorinya rendah sekali. Nah terus boleh nggak dok? Sebenarnya boleh-boleh saja gitu kan. Cuman artinya tergantung dari kekuatan lambung nih. Nah, Ada orang-orang yang nggak kuat gitu. iya, ada orang yang lebih sensitif kalau dia diberi kopi misalkan pagi-pagi kalau dia perutnya kosong gitu. Tapi sah-sah saja, tidak apa-apa. Nggak apa-apa kalau Boleh aja. selama tidak ada keluhan yang. Ya. Tapi kalau jangka panjang gimana dok? Betul. Istilahnya orang Banjar diamalkan tiap hari aja. Iya betul. Jadi Itu gimana dok? lambung kan dia punya batas toleransi ya, yang tiap individu tuh dia berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan si A nggak apa-apa dok, saya udah berapa tahun gitu ya, nggak masalah Biasa di aja lambung, gitu ya. biasa aja. Tapi yang satunya Ada yang punya masalah gitu gitu. ya. Jadi dia punya toleransi masing-masing. Ngopi nggak dok? Ngopi setiap hari. Nah itu kan tadi dok, kata dokter, tergantung kekuatan lambung masing-masing. Setahu saya, lambung itu otot polos ya dok. Nah itu mungkin ada cara melatih ototnya dok, seperti otot bisa Nge-gym ya? misalnya. Gitu. Lambungnya Nah, nge-gym. itu apakah ada seperti itu dok? Iya. Jadi pada dasarnya memang lambung itu dia kan juga ada lapisan mukosa ya. Jadi kalau dia Apa itu, Dok? Mukosa itu kayak kita nih, dari mulut ini yang warna pink-pink ini dok. Nah, Ustadz ya warna pink ini ya dia sampai kita ke saluran cerna bagian bawah gitu ya. Itu namanya mukosa. Itu pelapis gitu ya. Lapisannya. Lapisnya. Nah, Kulitnya lah kalau kulitnya gitu kan. Nah kalau itu terpapar terus-menerus oleh zat yang sekiranya iritatif gitu ya, baik dia kopi, pedas ya, nah, itu pasti akan terkikis, ada luka iya, gitu-gitu dok. akan ada luka, istilahnya kayak gastritis ya, sensasinya seperti GERD yang biasa kita tahu ya, kalau dia kayak naik ke atas gitu. Memang sulit ya dok untuk kita ngukur gitu seberapa ini kita kekuatan masing-masing. Jadi tergantung masing-masingnya kekuatan lambungnya itu. Betul. Ya. Ada yang tadi saya sebutkan ya, ada yang dia lama baru dia berasa gitu. Karena tapi proses itu kalau dia selalu konsisten diberi kopi, pedas atau zat-zat iritatif dari lambung, maka dia pasti akan
bergejala deh. Tapi ada nggak dok, misalnya dia ya sering pedas, sering kopi, cuma mungkin ada penawar gitu. Ada nggak kira-kira penawarnya? Pada dasarnya yang penting adalah asam basa di dalam lambung itu dia seimbang. Kalau dia terlalu tinggi makanan yang mengandung zat asam, salah satunya kayak kafein gitu Oh, ya, iya. maka dia pasti akan naik asam lambungnya gitu ya. Maka akan menjadi gejala si GERD atau gastritis tadi. Gitu. Kalau rokok tuh juga ini nggak? Kan biasanya kan orang ngopi ngerokok gitu dok. Betul. Sama ya. gorengan. Sama gorengan lagi, Iya, tambah udah. lagi. Ah itu. Combo kan, trial combo Iya, udah, betul, gitu betul. ya. Jadi artinya sebenarnya masing-masing orang itu dia punya kekuatannya masing-masing. Iya, iya, Tapi iya, iya. harus kita sadari Ustadz, dokter, bahwa tidak hanya pengaruh dari pola makan, Oh. tapi dari genetiknya bisa ya, dari pola hidupnya, apakah dia makannya bagaimana, olahraganya atau aktivitas fisiknya bagaimana, terus juga seberapa banyak dan seberapa sehat mikrobiota dari ususnya dan juga sensitivitas dari mukosa lambung. Nah, kalau yang tadi multifaktorial tadi dia apa artinya terutama pola hidup ya gitu ya, berperan penting sekali terhadap tadi terjadinya dispepsia, gastritis, GERD dan lain sebagainya, ya pasti cepat atau lambat ya pasti akan muncul. Begitu ya. Makanya kita nggak bisa ngukur gitu, nggak bisa ngukur kapan sih gitu. Saya baik-baik aja makan ini segala macem gitu kan, tapi ternyata nanti satu saat badan akan terus dipaksa lambung untuk bekerja continuous, konsisten, ya pasti akan muncul gejala. Kalau mau kontrol sama dokter dia. Nah, ya Kan kan? promosi. Betul. Ya, jadi kan dok, kita tuh kan butuh minum air itu kan Iya, 2-3 liter per hari. iya, betul. Itu kalau americano 3 liter sehari boleh nggak dok? Kayak gitu tadi, luka Ya, dong. jadi americano itu kan dia isinya kafein ya. Kafein, Iya, ya. gitu ada espresso. Espresso ada- yang dicampur air. Nah, gitu Jadi kan. nggak ada Nah, Ustadz tambahan. lebih tahu kan ya. Jadi kandungan kafein itu dari ahli gizi itu bilang bahwa kandungan kafein yang bisa diterima gitu oleh tubuh kita tuh kurang lebihnya sekitar 300 sampai 400 Per hari? miligram per hari. Oh. Nah, dalam satu anggaplah sasetan gitu ya, yang kita di rumah itu kira-kira 100 miligram. Oh, gitu. Berarti Nah, bisa yang sampai- kecil itu yang kayak Berarti gelas bisa sampai beli. 4 saset dok. Ya, 3 sampai 4 saset gitu kalau lambungnya tahan Iya, gitu iya, kan. iya. Berarti gula lagi. Gula lagi gitu. Itu kalau kita ngomong cuman kafeinnya aja. Ya, sasetan itu kan pasti udah ada gulanya dok Betul. ya, gula lagi pasti. Betul. Jadi memang harus seimbang ya. Harus seimbang. Harus bijaksana gitu. dalam apa namanya Ada makan yang dan tanpa gula kan? Yang gambar kapal Oh iya, gambar kapal. Iya. atau yang ice roll. Iya sih. Lagi di snap hormus tuh kan. Apa jadi Kapalnya. Oh, kapalnya bisa Kapalnya lagi di- Waduh. Dia Kenapa namanya? Tahan. Kenapa namanya jadi americano? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Kenapa dong? Oh, jangan. Ampun, gimana itu? Terlalu gelap. Oh, jangan. Jangan terlalu gelap, jangan. Tulis di kolom komentar. Nah, sensor ya. Selain dari kopi nih, ada juga nih. Dokter sering makan mie instan nggak? Mie instan Suka nggak? itu biasanya kalau pulang praktek gitu. Pulang praktek kan jam-jam 10. Kira-kira idealnya tuh gimana dok makan mie instan nih dok? Jadi kalau kita ngomong kenapa sih kalau malam itu kita sering lebih lapar ya? Itu sebenarnya hubungannya sama hormon dok. Oh. Nah, jadi kita ada hormon kan ada 2 hormon nih, Iya, ada iya. namanya grelin, ada namanya leptin. Yes. Nah, kalau makin malam itu hormon laparnya tuh makin naik. Oh. Hormon grelinnya makin naik. Tapi saya enggak. Dok. Siap. Nah, itu tadi balik lagi. Beda-beda dok ya. Jangan dipatah. Oh iya. Nah, tapi hormon yang kenyangnya tadi dia makin turun. Jadi kepengennya craving tuh, pengen Iya, makan iya, gitu ya, yang kalorinya lebih. Apalagi ada sisa di tudung saji Iya, yang sayang nggak udah dimakan dibeli baju. kan Iya. buat anak istri ternyata nggak dimakan. Kita pulang paksa Bagian makan. bagian Tapi memang, pembersih ya. jadi kita harus lebih tahan ya dok gitu. Oh. Jadi makan tuh makanya istilahnya tadi kata Ustadz bilang berkesadaran, Iya, lebih iya, bijaksana gitu. Jadi gitu. Jadi kita bisa controlling hormon tadi gitu. Karena pada dasarnya dia memang naik kalau
ya malam gitu. Sebenarnya lambung tuh punya jam kerja nggak sih dok? Misalnya kayak kita kan 8 jam sehari itu dari pagi sampai sore. Iya benar. Jadi semua organ kita ini dia punya jam biologis istilahnya ya. Jadi circadian ritme. Semakin malam dia makin turun fungsinya. Makin turun fungsinya ya. Gitu. Ya misalnya capek juga lah kayak kita ya. Betul. Malam capek gitu. Iya, Itu betul. istirahat. Berarti istirahatnya malam ya dok? Istirahatnya malam. Jadi makanya kalau malam usahakan jangan begadang gitu. Kalau kita yang nakes nih dok, jaga Ya. shift malam gimana dok? Betul. Biar tetap Sulit melek ya. gitu ya. Ya. Apakah dibalik itu fungsinya normal dok? Misalkan malamnya jadi siang, siang jadi malam, apakah tetap fungsi tubuh normal atau? Intinya kalau memang terpaksanya kita begadang, contoh karena pekerjaan ya gitu, karena misalnya nakes atau apa, intinya adalah kita meminimalisir dampaknya, dampak dari begadang tadi. Oh. Contoh misalkan, Minum. saya harus begadang nih, maka kita harus minum hidrasi cukup. Air Tapi yang- minumnya jangan air kopi, putih, air ya. putih, Air bisa putih, gitu. Terus iya. kedua, kita makan yang bergizi, misal sayur, ada Sayur, buahnya, ya. tapi porsinya kecil-kecil. Dan yang ketiga, yang mengganti Oh. tidur tadi ya, misalkan idealnya kan 6 sampai 8 jam, Iya. tapi kalau misalkan ternyata tidak bisa maka diganti. Misalkan di siang. Di siang hari. atau sore. Siang. Gitu. Oh. Berarti pulang shift langsung 8 jam gitu dok? 8. Enggak ya? Enggak juga ya. Intinya dihitung aja dalam satu hari itu berapa kali kita tidur, idealnya 6 sampai 8 jam. Oh. Iya iya iya. Ngomong-ngomong soal diet nih dok, gimana dok? Waduh, Aduh. diet tuh anak Coba saya ya. langsung ya. Kalau dokter dietnya ada ini nggak apa namanya metode diet tersendiri nggak dokter? Sebenarnya diet itu metodenya semuanya itu tergantung kecocokan Oh ya, Dok, cocok. ya. Ya. Kalau sama Yang americano pernah nggak? Yang penting tuh niat, Masya Allah, luar biasa. niat dan usaha. Kalau diet nih dok, katanya kan banyak nih orang mau diet pre-workout Ya. pakai americano. Itu Americano gimana? tuh. Nah, Pada dasarnya memang kalau kopi ya atau kafein tanpa gula itu dia bisa untuk handling berat badan gitu ya. Jadi dan memang dia bisa untuk mengurangi asupan dari gula Oh, gitu iya, ya. iya, Cuman memang tergantung dari tadi kita lagi tahan nggak gitu. Kalau minum everyday kita minum kopi gitu tanpa gula. Betul. Idealnya sih 1 sampai 2 gelas aja. 1 sampai 2 gelas. tapi percuma minum americano tapi makannya 5 kali sehari. Sama Sama aja. Sama aja. Berarti kafein itu dok sebenarnya lebih bagus dari kopi kah, teh kah, atau matcha nih dok? Wah, Matcha kan sekarang, matcha kan teh juga. Kalau matcha itu apa sih dok? Teh ya? Teh hijau. Teh hijau. Dari ya. Jepang. Ya, tapi matcha yang di sini pakai gula juga. Gula semua. Kalau Itu kan matcha yang tambah asli kan, susu. kalau yang matcha asli kan pahitnya minta ampun. Kalau matcha asli itu di Iya pakai itu. dipirik dulu. Apa gitu alatnya ya lupa ya. Ada gitu. Intinya segala sesuatu yang menambah dengan gula akan menambah kalori. Menambah kalori, Gitu ya. Kafein dari kopi gitu ya. Oh. Terus aduh saya lupa teh itu apa isinya ya. Saya lupa gitu. Teh hijau juga artinya ada kan komponennya. Yang penting tidak ditambah macem-macem itu loh dok gitu. Ustaz. Jadi kalau tambah macem-macemnya itu yang kadang berbahaya untuk tubuh kita ya. Karena gini, sebagai sharing aja dok. Misalkan contoh pasien kan datang ke kita nih gitu. Dia diabetes gitu ya, dok saya baru tahu nih gula darah saya ini baru 2 bulan yang lalu gitu. Iya. Tapi saya udah kesemutan kaki tangan gitu ya, apa aja kita tuh kesamutan gitu ya, nggak enak itu berat. Saya bilang itu udah 3 tahun berarti proses Berjalannya, diabetes tadi, resistensi insulin tadi, salah satunya ya karena asupan gula. Iya, iya, iya. Karena tidak kontrol dok. Iya, karena tidak ada gejala dok. Ustaz gitu, karena ada gejala Ada gitu. gejala. Tahu-tahu udah ada gejala, gejalanya diabaikan, udah muncul komplikasi. Oh, Gitu. banyak sering kayak gitu dok. Banyak. Tetes semangatnya. Pasien. Kok gitu sih? Intermezzo. Nggak hafal ya, nggak hafal ya. Pasien. Kok gitu? Iya iya iya. Apalagi nih dok kira-kira soal lambung lah ya. Lambung tadi butuh istirahat ya dok ya. Ya, betul. Kalau dengan metode puasa misalnya dok, Ya. Senin Kemis atau puasa Daud. Ya, sangat dianjurkan. Tapi masalahnya gini dok, Ya. misalnya orang seperti saya lah, orang yang badannya minimalis gitu, Ya. ingin menambah berat badan. Tapi kalau puasa tuh kayaknya, waduh kayaknya bu kurus pulang, kayaknya ini pulang. Gimana dok cara ininya? Apakah dengan puasa itu malah tambah ini? Tapi kayaknya biasa-biasa aja kok. Iya betul. Jadi pada dasarnya kan puasa itu kan mengistirahatkan. Mengistirahatkan. Kan gitu kan ya dok, Ustadz gitu. Jadi
Pada dasarnya boleh, mau dia badannya kurus, mau gemuk gitu, puasa selain daripada ibadah kan dia juga untuk menjaga. Betul. Ya, artinya restart kembali lah gitu. Jadi tidak hanya, jadi kalau tadi kita balik lagi kan jam biologis ya gitu. Biasanya rata-rata jam biologisnya manusia itu kan di malam hari gitu ya, di atas jam 9, jam 10 malam gitu. Sampai jam 2 pagi misalnya gitu. Nah, disitulah dia ibaratnya meregulasi, memperbaiki yang rusak-rusak, yang radang-radang gitu. Makanya kalau pagi kita pegel-pegel ya. Karena badan lagi bekerja. Lambungnya. Nggak cukup dia sebenarnya. Malam tuh dia nggak cukup untuk recovery. Ya. Jadi makanya pagi dia pegel. Gitu. Jadi kalau ditambah dengan puasa tadi dong? Iya. Itu merecovery itu. Merecovery lagi. Sebenarnya makin bagus gitu. Jadi detox gitu. Ya, masalah nanti turun berat badan ya bonus. Gitu, ya kan? Alhamdulillah. Tapi kalau laki-laki cepet turun berat badannya, kalau perempuan aduh susah agak ya? sulit gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Sebagian besar gitu. Waduh, menarik. Dok, jujur dok, di pasien dokter yang datang yang biasanya anak muda tuh dok, datang dengan keluhan asam lambung, itu biasanya karena apa dok? Apakah karena galau kah? Deadline kah? Ya. Misalnya datang mau kuliah, atau dia kebanyakan Atau promo dolar naik. TikTok nih, buy one get one Betul. di Kebanyakan begitu dok. Ya. Tapi kalau kita ngomong masalahnya, yang mana dok yang paling multifaktorial, gitu kan? Tidak mungkin satu perkara itu menjadi penyebab utama kan gitu. Jadi pasti kalau kita gali lagi pasti ada gangguan psikologis ya pasti. Pasti ada itu dok ya. Kemungkinan besar ada gitu karena dari penelitian 80% orang yang datang ke mencari seeking for help ke dokter itu Psikologis. Gitu ya. Jadi artinya kalau 80% 8 dari 10 itu pasti ada masalah Psikologisnya. Gitu. Tapi kena ke ininya, Iya, organ-organ kena ke lainnya. Iya, fisiknya salah satunya lambung, terus apalagi misalkan kulitnya gitu ya. Dok, kenapa saya kok sering gatel gitu ya? Oh, ternyata digali ada korupsi. Tapi kebanyakan orang kan masih gimana ya? Orang nggak mau dok kayak ke psikolog gitu-gitu. Iya, betul. Itu gimana dok cara misalkan mungkin menyadarkan atau memberikan saran lah misalnya. Kayaknya kami ke psikolog aja. Tapi kan orang kadang-kadang aku kan gila loh ke psikolog. Kadang gitu loh. Betul. Gimana tuh dok? Jadi yang penting adalah memperbaiki insight. Ya, orang yang sadar bahwa dia bermasalah akan jauh lebih enak untuk diajak diskusi gitu ya daripada orang yang memang insight atau tilikan dirinya itu dia tidak sadar kalau dia bermasalah. Berarti Dan itu menyadarkan memang kesadaran diri dulu. betul. Gitu. Jangankan orang yang bermasalah dengan jiwa ya dok ya atau masalah psikisnya Ustadz. Orang yang dengan diabetes dia pertama kali menerima informasi bahwa dia itu diabetes ya. Dia harusnya secara ilmiah itu butuh 4 kali 20 menit pertemuan. Artinya Maksudnya dia sadar itu ya? Iya, artinya menerima dia gitu bahwa oh ini saya sakit diabetes gitu ya. Begitu pula dengan penyakit-penyakit kronis yang lainnya gitu. Sedangkan kalau kita di lapangan mungkin tidak sebanyak itu ya. Terus sujud ya gitu. Apa artinya pertemuan kita ke pasien Betul. gitu. Banyakan denial. Jadi ada fase denial dulu Iya. sampai dia menerima Betul. Ya, betul. Kadang berat juga sih ya. Berat. Kronis kena gula. Wah. Berat. Makanya dari muda ditanamnya gitu ya dok, gulanya nggak boleh banyak. Banyak-banyak. Nggak boleh banyak. Harus gitu. air putih ya dok. Apalagi kalau perempuan takut keriput dok. Kebanyakan gula ya. Lebih banyak nanti masa tuanya lebih keriput-keriput kulit gitu. salah satunya ya itu tanda resistensi insulin. Resistensi sebenarnya. insulin. Iya. Jadi bukannya tambah manis ya dok ya mukanya, tapi bisa keriputan gitu. Ya. Itu tandanya tuh kayak hitam-hitam di belakangnya. Ya, Kayak dikira kaca- Ada daki, hitam ya? dikira daki, Habis bekam. ternyata Habis bekam. tidak nigra. Habis bekam. Betul. Kalau seblak-seblak gitu dok gimana dok? Sama juga ya. Sama, Pedes-pedes gitu. Pedes, minyak berlebih. Apalagi kan Aci-acian gitu. kalau seblak itu yang kerupuk gitu kan, Iya, direbus kerupuk. itu kan. Nah, gitu. Kan banyak tuh dok. Ya biasa lah sekarang. Cewek-cewek anak-anak sekarang yang suka seblak. Ya. Habis itu ada batis ayamnya segala Betul, macam. ya, betul. Wah, segala Enak, macam kan? udah. Itu nyaman kayak lah. nanem ini dok, nanem bibit penyakit. Bibit penyakit itu ya dok. Mm-mm. Tapi boleh nggak sebenarnya? Iya boleh. Sesekali ya. gitu. Sesekali. Boleh. Yang penting jangan diamalkan. Ya, Itu ya. betul. Terkait psikologis tadi dok, Ya. pentingan mana? Apa? Dia sadar untuk
periksa ke dokter atau psikolog, atau dia nongkrong tapi belinya cuma satu tapi duduknya berlama-lama. Beli kopinya cuma satu nih. Itu banyak tuh. Itu tadi kan ada fase denialnya terus baru sadar kan. Mungkin ada masih dalam Ya fase. mungkin dia nggak perlu ke dokter kan. Oh, bisa tapi jadi. dengan Healingnya seperti sharing, itu, bisa kan? jadi. Ngobrol sama teman-teman. Ya bisa ini gitu. Jadi nongkrong berempat beli kopinya cuma satu. Satu. Gitu ya. Pengalaman. Join gitu ya. Pengalaman di toko kopinya. Enggak ada sih. Enggak sih. Paling kalau lagi ini beli teh mereka. Mau beli teh. Beli teh diskon nih. Diskon Bang. Itu aja. Baik. Kemudian apa lagi nih Dok nih? Ngebahas soal kopi-kopian. Ini mungkin Tadi rokok kali ya. karena kan kopi tadi bikin candu ya. Candu Ya, ya. betul. Kombinasi sama rokok. Sama rokok, sama Itu goreng. gimana Dok cara ngurangin kopi sama rokok Dok? Itulah kenapa kalau rokok sendiri ya dia punya klinik sendiri kan. Klinik berhenti merokok. Oh ada ya. Ada, Oh iya. ya, karena memang saking tidak mudah. Tidak Ustaz, mudah. gitu ya. Gitu. Jadi Tidak mudah. tidak mudah. Anda. Iya, ya. Sampai sekarang aja kalau dilihat coffee shop makin menjamur. Makin berkembang. Iya betul. Artinya kan ketertarikan orang terhadap minum kopi Iya. jauh lebih ini. Apalagi pas mati lampu banyak ke kopi shop. Coffee shop. Betul. Nah, Betul, sepakat. Ah, ini sepakat juga. Masih penuh kopi shopnya. Tolong ya. Tolong. Kopi shopnya mati lampu lagi. Bener tuh. Intinya lebih banyak literatur sih dok. Artinya Ustadz ya, artinya kita melihat bahwa segala sesuatu yang berlebih nggak cuma rokok, nggak cuma kopi, dia pasti akan mendatangkan penyakit. Penyakit, apapun itu ya. Apapun itu, gitu. Jadi dan lagi tadi saya balik lagi, ketika makan, minum berkesadaran, Oh. berkesadaran. Jadi apa yang kita makan, kadang saya selalu mikir, saya selalu bilang sama pasien saya kan, Bapak, Ibu pernah makan apa itu santan? Saya bilang gitu. Oh iya. Aduh, saya jarang makan ini santan gitu kan. Nasi kuning? Iya dok, makan. Nah. Kemarin makan Lontong? apa? Lontong. Nah. Kemarinnya makan apa? Ketupat. Ketupat. Kenapa? Nah, itu kan sebenarnya iya, wadai saja kan wadai Iya. kita itu kan isinya santan. Santan gitu, semuanya. ya. Mungkin nggak sadar tapi Nggak dok. sadar Padahal gitu. yang dimakan ya santan. Santan, betul. Ya gitu, Allah. Ustaz. Ya. Itu Jadi tadi pentingnya kita tahu ya dok ya, tahu ada ilmunya. makanya kalau sekarang kan tidak ada lagi 4 sehat 5 sempurna kan. Isi piringku. Jadi lebih bergizi nggak gitu Betul, ya. betul. Komponen yang ada di dalam satu piring untuk iya, kita makan. semakin dia terlalu banyak diproses, maka kadar vitamin atau gizinya juga pasti akan Betul. berkurang. Dicek aja ya piring itu apa, udah banyak di Google. Iya, Nggak betul. usah. Tinggal searching aja. Tinggal searching sekarang. udah ada. Idealnya Satu tuh- piring idealnya apa tahu udah. semua. Idealnya itu seperti MBG Tat. Waduh. Iya. Waduh. Ya. Katanya sih mengurangi rokok. Dia udah ngurangin sebenarnya Dok. Iya. Dari puntungnya segini jadi Oh, segini. betul. Dari Bantuin. isinya 12 jadi sisa Jadi satu. Mengurangi itu ya. Mengurangi. Tapi itu patut diapresiasi dok, Ah. Ustadz, karena orang yang merokok itu kan tidak mudah untuk dia menghilangkan Ah. kebiasaan itu. Betul. Penyumbang banyak bea cukai juga. Bagus. Oke, baik. Sepertinya kita butuh mungkin wejangan kayaknya dok. Wejangan dari dokter nih. Dokter lah. Terakhir lah. Terhadap Apa nih? generasi Generasi kopi susu gula aren. Susu gula aren. Kira-kira ada resep nggak Dok buat kehidupan Apa nih? Oke. para pecinta kopi susu gula aren ini? Intinya kalau lambung kita tuh bisa ngomong ya, gitu. Lambung tuh pasti akan bilang begini, saya tuh udah kerja keras loh, gitu ya. Kasih dong saya waktu buat istirahat. Jangan tiap hari pagi nasi kuning, siangnya lontong, sorenya nasi padang, malamnya nongkrong, kan Waduh. gitu ya. Jadi artinya kalau bicara soal kopi nggak cuma bicara soal lambung, tapi bicaranya adalah soal tubuh, ya kan? Semakin terganggu maka metabolisme di dalam tubuh juga akan pasti terganggu. Penyakit yang awalnya nggak ada jadi ada, gitu ya. Jadi kalau saran saya ibaratnya makin kesini makin sadar ya bahwa apa yang kita usahakan itu kembali lagi untuk diri kan gitu, Oke. supaya lebih sehat. Ibaratnya gitu aja sih Ustaz. Baik. Masya Allah luar biasa. Jadi nanti- Tepuk tangan dulu. Jadi habis ini Ustadz makan harus berkesadaran. Iya. Nggak Kesadaran. boleh sambil nonton YouTube nggak boleh. Nggak boleh, tadi toto 2 piring kan. Waduh. Tahu udah habis. Satu udah habis ya. Baik, alhamdulillah ini menarik banget ya. Tapi karena waktu yang terbatas, Waktu jadi kita terbatas. ya, Dokter sudah cukup mau untuk praktek durasi. juga ini. Betul. kayaknya. Banyak pasien beliau ini ya.
Kita tutup dengan hamdalah. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Di pasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih semuanya.